Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang physics calculation, salah satu dari game mekanik yang diklasifikasikan oleh Ernest Adam. Baik, jadi Ernest Adam mengatakan bahwa physics calculation atau perhitungan fisika itu adalah mekanik game yang berhubungan dengan simulasi mekanik gerak seperti pergerakan benda, kecepatan gravitasi atau tumbukan. Ini sebetulnya merupakan simulasi dari hukum fisika pada benda-benda nyata, tapi dituangkan dalam bentuk game ya. Beberapa contohnya mungkin yang paling, mudah untuk bisa kita lihat itu adalah, benda-benda yang bisa diinjak, dinaiki, atau misalnya ada, hukum fisika standar gravitasi, ada benda jatuh ke bawah, dan kemudian ada reaksi benda-benda pada karakter. Kita akan coba melihat, bentuk-bentuk physical calculation pada berbagai jenis game. Yang pertama adalah, Mario Bros ya. Ini Mario Bros adalah salah satu, game klasik dulu populerkan, di Nintendo ya, Nintendo SNES. Nah, kalau kita melihat dari sisi mekanik, physical calculation-nya adalah, eee, dari tanahnya, tanah paling bawah itu adalah benda, yang bisa diinjak ya, beda dengan background. Background-nya kalau yang gunung nggak bisa diinjak karena hanya background. Tapi kalau yang tanah bisa diinjak, kemudian tangga itu juga bisa diinjak dan bagian, eee, tanah yang melayang di atas, nah ini ada hukum yang menarik. Dia bisa diinjak dari atas, tapi kalau disunul dari bawah dia hancur. Jadi ada sedikit, perbedaan reaksi fisika ketika dia diinjak dari atas atau dihancurkan dari bawah. Termasuk untuk, ini namanya saya lupa, monsternya, nama monsternya lah ya. Monster ini kalau diinjak dari atas dia bisa mati, tapi kalau monster ini ditabrak dari samping justru malah player kita yang kalah, si Marionya yang kalah. Ini salah satu bentuk, mekanik dari physics calculation. Terus, selanjutnya ini ada game dari Zelda juga, ini sama posisinya. Kalau tadi, Mario Bros itu, tipenya platformer ya dari kiri ke kanan, ini Zelda itu dari, top down, jadi, kiri kanan atas bawah. Kita lihat yang bagian pohon, itu yang pohon yang bentuknya bulat-bulat itu nggak bisa ditabrak, tidak bisa dilewati, harus memutar. Ini persis seperti hukum fisika kalau kita tidak bisa menembus benda padat. Nah, kira-kira seperti itu. Terus untuk musuhnya sendiri itu kalau misalkan ditabrak saja, tidak akan kalah, dia harus diserang pakai pedang. Nah, reaksi pedang ketemu dengan, badannya player, itu adalah bagian dari reaksi fisika kalau kita nyerang orang di dunia nyata. Ini nanti akan dikalkulasi dalam bentuk, health bar si Zelda-nya atau health bar si musuhnya. Ini untuk game, 2 dimensi banyak banget tipenya ya, ini salah satunya juga ada Mega Man X. Nah, ini Mega Man X itu, contohnya adalah karena temanya robot, nah itu di bagian tembok, itu temboknya bisa dipanjat. Jadi sebetulnya secara, physical calculation kita, manusia itu nggak bisa manjat tembok, cuman ini karena, di, temanya robot dan ada teori bahwa si robot ini punya, kekuatan, super gitu ya, entah bagaimana di kakinya dia bisa memanjat tembok dan itu, tetap ada gravitasi. Artinya bukan dia terbang ke atas, tapi dia manjat tembok. Kalau si player tidak melakukan tidak mencet tombol untuk manjat tembok, dia akan turun ke bawah, tetap terkena gravitasi. Terus ada duri juga di situ ada bagian yang bisa diinjak ya, si platformnya, dan di bagian paling kanan tuh ada kayak duri-duri. Nah, duri-duri ini sebetulnya juga, reaksinya agak menarik. Kalau misalnya si player menginjak duri itu dia langsung mati semua, jadi si health bar-nya langsung habis. Ini, beberapa hukum yang diterapkan oleh Mega Man X di dalam, eee, gamenya. Selanjutnya ada yang namanya Counter Strike. Nah ini, game 3 dimensi. Dari Counter Strike ini memang, sama sebetulnya dengan 2 dimensi, perbedaannya adalah sudut pandangnya 360 derajat. Di bagian kiri itu ada tembok, kalau misalkan ditembak dengan pistol, nanti akan muncul efek debris atau pecahan batu. Ini sama seperti jika, kita memukul tembok betulan di dunia nyata. Dan untuk hal-hal yang, lain nih, bagian-bagian tembok atas itu sama, bisa diinjak dari atas, kemudian ada musuh juga bisa ditembak dan dikalahkan. Ini semua mengadopsi hukum-hukum fisika. Kemudian, yang agak, menarik, semakin tinggi biasanya, game engine yang digunakan, realismenya akan semakin bagus juga. Ini contoh adalah game The Witcher. Jadi The Witcher ini, selain kita bisa, melihat
dunianya secara 360 ya dengan menggunakan teknik, mouse orbit. Ini ketika ada api, apinya itu kemudian, membakar rumput di sekitarnya, itu rumputnya pun ikut terbakar. Jadi akan ada reaksi si api membakar rumput. Nah, itu sebetulnya kan, elemen yang, apa ya, elemen yang nggak terlalu berguna sebetulnya kalau di dalam game-nya, hanya efek visual. Cuma, semakin banyak, efek-efek yang kecil seperti itu akan membuat game-nya terlihat semakin realistis. Dan yang menariknya lagi adalah rumput yang terbakar ini, kalau misalnya dideketin sama player, nyawa player pun akan berkurang sedikit. Ya, seolah-olah si playernya terkena, api yang terbakar ini berhasil mensimulasikan, apa ya, kejadian di dunia nyata lah. Kalau kita di dunia nyata ada api sedikit, kita keinjak apinya, kita merasakan sakit. Nah, kurang lebih seperti itu. Tidak tidak terlalu parah, cuma, ada efek, yang berlaku seperti di dunia nyata. Itu kira-kira bagian dari, physics calculation ya. Kemudian satu lagi ini ada dari Prince of Persia, ini, game zaman dulu sebetulnya yang, dipopulerkan kembali oleh Ubisoft. Jadi di sini, mirip seperti dengan Mega Man X, cuma ini versi 3 dimensinya, bahwa player selain dia bisa meloncat dari ketinggian, juga dia bisa berlari cepat di bagian tembok sebelah kanan. Ini mungkin kalau teman-teman suka lihat, film itu ya, film-film kungfu atau film, apalah, film action, itu biasanya si karakternya tuh bisa sambil berlari dengan kecepatan tinggi dan dia, menginjak tembok di sebelah kanannya. Menginjak tembok di sebelah kanannya mungkin nggak terlalu lama, tapi dia bisa bertahan di tembok baru kemudian, terkena gravitasi turun lagi ke bawah. Jadi biasanya kalau game itu karakter hanya bisa meloncat lurus, nah kalau ini karakternya bisa, meloncat ke samping dan berjalan di tembok sebentar kemudian turun lagi ke bawah. Ini, secara logika fisikanya masuk, dan kemudian di bagian bawah ini ada, area-area yang, apa ya, cukup jauh ya jaraknya. Jadi ketika karakter meloncat dari jarak yang, ya kita anggap, menurut satuan gamenya ya 2 meter, 3 meter, health bar-nya hanya berkurang sedikit. Tapi kalau udah terlalu jauh jaraknya, 20 meter, dia bisa langsung mati. Ini juga bagian dari logika fisika yang dimasukkan ke dalam game. Nah, untuk latihan tadi, ada beberapa contoh dari, physical calculation yang sudah dijelaskan. Silakan teman-teman coba untuk, apa ya, mengarang ya, menganalisis dan coba melihat kira-kira untuk game yang akan dikembangkan, mekanik physical calculation-nya yang akan Anda buat seperti apa. Dan itu jelaskan juga, logikanya sesuai dengan, kondisi di dunia nyata. Bisa ditambahkan dengan imajinasi tidak apa-apa, tapi setidaknya ada dasar, dunia nyata yang kemudian dikembangkan dengan imajinasi. Baik, kira-kira itu dulu yang dapat saya sampaikan pada sesi kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.